Mari kita mulakan pembelajaran pada siang hari ini dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan membahas tentang sila kelima. Sila kelima apa sih, Rahma? Kurang tahu. Hah? Sila kelima Pancasila loh. Pancasila Rahma hafal tidak? Coba, sila pertama apa? Tuhanan yang Maha Esa. Betul. Yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Yang ketiga? Kepemimpinan dan kemusyawaratan. Persat persatuan dulu dong. Persatuan Bangsa Indonesia. Nggak pakai bangsa. Persatuan Indo Indonesia. Yang keempat, Hmm, kerakyatan. Kerakyatan, kerakyatan yang adil dan beradab. Tuh, kerakyatan yang dipimpin Jadi malah ke situ. Kerakyatan yang dipimpin oleh pemusyawaratan hikmat, oleh hikmat. dan hikmat, pimpin kerakyatan apa sih? Waduh, Lupa kerakyatan yang ini. dipimpin oleh hikmat, permusyawaratan. Pemusyawaratan yang dipimpin Waduh, 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 waduh. Nanti PR ya, kamu harus tulis ini ya. Berarti yang kelima apa? Keadilan, keadilan bagi rakyat Indonesia. keadilan sosial Keadilan sosial yang bagi keadilan seluruh bagi seluruh rakyat. rakyat Indonesia. Iya, nih Bu tulis dulu nih PR-nya jadinya nih ya. Wah, nggak boleh lupa ya Rahma ya. Karena itu dasar negara kita. Oke, nanti di PR ya. Karena kita disebutnya sebagai pelajar Pancasila. Nih, harus nih. Ntar lupa lagi. Oke, karena yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kata kuncinya apa? Hmm, Kata kuncinya berarti apa? nggak tahu. Jadi kalau nih, kalau ngelihat sesuatu ya, Rahma ya, kita ngelihat dulu eh, kata-kata kunci. Lihat di sini. Di layar kelihatan ya Rahma ya? Ya, ini kan ada keadilan sosial. Oke, satu nih keadilan sosial. Keadilan sosial. Terus keduanya bagi seluruh. Bagi seluruh rakyat Nah, Indonesia. berarti rakyat Indonesia. Berarti kata kuncinya yang satu keadilan sosial, yang kedua adalah rakyat Indonesia. Ya, berarti kalau kata bagi itu namanya kata sambung. Nah, di kata keadilan sosial di sini ada kata adil. Ya kan? Adil, kan? Adil baru jadi dibendakan jadi keadilan. Nah, sekarang adil itu apa sih, Rahma? Nih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil itu ada tiga pengertian. Ya, pengertiannya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, tapi bukan berarti sama rata. Ya, bukan berarti sama rata. Dia tidak memihak. Terus yang kedua ini kata kuncinya.
berpihaknya kepada yang benar atau berpegang pada kebenaran. Berarti konsep keadilan di sini harus juga melihat ada namanya kebenaran. Ya, kebenaran apa sih? Bahasa Arabnya kebenaran apa? Apa? Itu hak. Iya, al-haqqu. Hak. Iya, al-haqqu. Sekarang kalau kebenaran itu mutlak milik milik siapa, Rahma? Hmm? Kalau kebenaran yang mutlak itu milik siapa? Mirip apa? Hah? Jadi kebenaran yang mutlak Milik siapa? dari Allah. Milik Allah. Al-haqqu min rabbika, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah ya. Jadi berarti konsep benar salahnya, konsep adil atau tidak adil bila berkaca atau bercermin daripada sang kebenaran itu sendiri, berarti dari apa yang sudah Allah perintahkan. Ya, berarti ternyata di Pancasila sendiri, sila kelima itu sudah mengajarkan bahwa keadilan sosial itu ya harus melihat rujukannya pada Sang Maha Benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi nyambung linier dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Paham, Rahma? Insya Allah paham. Iya. Tapi prakteknya dalam kehidupan sehari-hari banyak nggak kita ngelihat ketidakadilan atau kesewenang-wenangan? Coba Mungkin Rahma pernah ngalami nggak? pernah masih. Pernah. Coba ceritakan kalau pernah pernah ngalaminya seperti apa? Ya paling masa adik kakak lah ya. Nggak mau Nah, ngalah gimana. Itu makanan dibaginya mereka yang beli kecil lebih banyak gitu. oh iya benar. Nah, berarti kalau kondisi seperti ini, yang muncul berikutnya adalah acceptance, penerimaan. Ya, oke? Penerimaan. Berarti kalau melihat kondisi seperti itu, yang kita butuhkan adalah acceptance atau penerimaan. Berarti pembelajaran tentang hikmah, ya. Terus sikap. Nah, berarti ini kan kita melihat di sini kan, kita melihat di sini berarti sikap kita kalau melihat kondisi ketidakadilan, sikap kita. Berarti di sini ada namanya acceptance. Apa tuh acceptance? Semacam menerima. Hah? Semacam menerima. Iya, penerimaan. Di sini hubungannya, acceptance ini ada hubungannya dengan namanya kemampuan memberi arti. Kemampuan memberi arti. Yang jelas artinya berarti positif. Atau kalau dalam bahasa Qur'annya itu hikmah ya. Al-hikmah. Maksudnya gimana? Boleh jadi dalam kehidupan sehari-hari kita ada posisi yang kita beroleh ketidakadilan itu. Ya, tapi selama kita husnudon sama apapun yang kita alami, berarti kan proses acceptance tadi ya. Terus kita mampu memberi arti positif, disitulah kita dapat hikmahnya. Contoh paling gampang. Kalau tadi Rahma bilang, wah di rumah tuh makanan gitu, lagi rebutan atau apa. Tapi ketika Rahma menyatakan diri, wah nggak adil itu, maka Rahma akan ngotot, berusaha meminta. Yang menurut Rahma, pengertian Rahma itu adalah keadilan. Tapi ketika Rahma berpikir, oh mungkin adekku lapar, mungkin adekku sedang sangat lapar, berarti kebutuhan dia lebih banyak dari aku untuk saat ini. Maka kondisi adil yang ada dalam pikiran Rahma akan bergeser.
Iya. Oke, ya. Begitu juga contoh seperti yang disebutkan pada saat Nabi Muhammad sedang apa namanya membuat perjanjian Hudaibiyah. Ingat perjanjian Hudaibiyah? Sebenarnya. Ayo, gimana coba perjanjian Hudaibiyah? Aku pernah dengar. Hah? Pernah dengar. Pernah denger doang. Gak boleh dilupain ya, sirah itu ya. Banyak. Di perjanjian Hudaibiyah itu menyebutkan kalau kaum muslimin yang berada di Mekah itu tidak boleh pergi ke Yasrib, ya. Kalau orang Yasrib tetap mendatangi Mekah, maka dia tidak boleh kembali ke Yasrib. Tapi orang Mekah yang pergi ke Yasrib, dia boleh pulang lagi ke Mekah. Secara pintas lalu, adil tidak? Hmm, Hah? aku kurang tahu sejarahnya, tapi mungkin Dari ada. cerita ibu nih, kan ibu udah sarikan nih sekarang ya, ibu ulangi ya di dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Kalau ada kaum muslimin yang sudah ada di Mekah, dia tidak boleh datang ke Yasrib. Nggak boleh, ke Madinah nggak boleh. Kalau orang Mekah, tapi kaum kafir Quraisy ya, dia datang ke Yasrib, dia boleh balik lagi ke Mekah. Terus kalau ada orang kaum muslimin yang memang orang Madinah ya, dia datang ke Mekah, dia nggak boleh balik lagi ke Yasrib. Bentar, Bu. Nah, sepintas lalu perjanjian ini tampaknya adil atau tidak adil? Tempatnya tidak ada, tapi Tampaknya tidak adil, tapi sejarah menorehkan demikian. ya, Dan ketika Rasulullah membuat aseptan ini, memberi arti positif, apa yang disusun oleh Rasulullah beserta para sahabat? Buat pembinaan kepada seluruh kaum muslimin. Kuatkan pengetahuan dan akidah. Maka ketika kaum muslimin datang ke Mekah, dia malah melancarkan dakwah di sana. Nggak apa-apa, nggak boleh balik lagi ke Yasrib. Tapi yang kuat-kuat akidahnya di sana dia berdakwah. Maka di sana pun membuat pergerakan sehingga banyak yang sudah siap dengan keislamannya. Oke? Dari sini menjadi sebuah contoh bahwa adil dan tidak adil menurut pandangan manusia boleh jadi itu salah. Seperti halnya Nabi Muhammad yang beroleh hikmah, maka Nabi Muhammad memiliki yang namanya pengertian tadi, kemampuan memberi arti positif. Apa yang terjadi kemudian? Islam masuk ke Mekah dalam keadaan aman wassalam. Ya kan? iya. Nah, jadi seperti itu Rahma kita dalam menyikapi tentang konsep keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai berpikir tentang acceptance atau penerimaan, yaitu kemampuan memberi arti positif. Oke, siap Rahma? Siap? Ya, sekarang tugas yang kedua ya. Ini tetap dibuat tugasnya ya, karena kamu tadi belepotan ngomong Pancasilanya. Masa belepotan? Malulah. Ya, kita belajar Pancasila, Rahma. Jadi, belajar Pancasila ya harus harus ini dong. Ini kalau udah pakai ini nggak mau ini. Ibu tutup dulu sebentar ya, Rahma ya. Lang.
Ah, oke. Tapi kelihatan ya. Iya, Kak. Oke, nah bisa kan? Soalnya tadi pakai pentap jadi. Hmm. Nah, tuliskan Pancasila. Terus yang kedua, ceritakan pengalaman tentang keadilan. Ini seperti tadi ya, Rahma ya. Kan tadi mungkin simple eh, tentang makanan, terus kamu cepat bisa mengambil hikmah. Nah, hari ini ceritakan yang lainnya. Mungkin yang sedikit rumit atau mungkin lebih sulit, misalnya kayak di sekolah, berarti harus melibatkan guru, melibatkan kepala sekolah, bahkan mungkin gitu ya, yang sedikit lebih rumit. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itu justru ya, ceritakan pengalaman tentang keadilan yang kamu alami dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian beri tanggapanmu. Jadi tanggapan ini termasuk yang kamu lakukan pada saat kejadian itu seperti apa. Terus sekarang kan kamu sudah di masa yang lebih masa depan lagi, berarti kan cara berpikir kamu juga sudah lebih dewasa lagi. Nah, dari tanggapan yang sudah kamu lakukan dulu, eh, apa hal yang sudah kamu lakukan dulu, sekarang ini menurut kamu tanggapannya seperti apa? Paham nggak? Saya ulang ya. Misalnya gini, eh, saya berharap ini kondisi yang lebih kompleks daripada makanan tadi ya. Artinya yang melibatkan mungkin permasalahan institusi atau permasalahan apa yang memang sedikit rumit gitu. Kenapa kok saya minta yang lebih rumit? Karena saya mengajak kamu untuk berpikir kritis. Oke? Ya. Allah, Jadi berpikir, hmm? insya Allah ngerti lah. Oke, insya Allah ngerti. Terus nanti saat itu tuh kamu melakukan apa? Nah, kalau sekarang ini dari kacamata kamu sekarang yang lebih dewasa, tanggapanmu bagaimana? Apapun, tanggapan positif, negatif, ibu tidak berhak memberikan itu ngejudge positif atau negatif, tidak. Karena itu pengertian yang kamu miliki. Oke ya, Rahma ya? Karena setiap orang punya pengertian sendiri-sendiri. Dan disinilah kita mengamalkan Undang-Undang Pancasila pasal 28, kebebasan mengemukakan pendapat. Oke? Ya. Jadi ini memang sengaja saya setting seperti ini, begitu juga dengan teman-teman yang lain yang kebetulan tidak bisa hadir di ruang Zoom pada siang hari ini. Tolong dikerjakan tugas hari ini ya, dikerjakan semuanya sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan kepada Rahma ya. Nah, oke. Soalnya hanya ada dua. Tapi insya Allah itu panjang, karena nomor dua itu berupa cerita, ya. Saya lebih suka berbentuk deskriptif yang kamu kerjakan memang apa adanya, situasional saat itu yang kamu hadapi. Oke, ya demikian. Ada pertanyaan tidak, Rahma? Hmm. Atas tugas ini boleh, atas materi yang tadi saya sampaikan boleh. Udah jelas sih, udah jelas. Jelas ya. Oke, kalau udah jelas, alhamdulillah. Mari kita sempurnakan pembelajaran pada siang hari ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.